Bansos itu bukan dari Pak Jokowi. Bansos itu bersumber dari pendapatan negara, bahkan dari hasil hutang negara kita yang sudah semakin menggila, di mana hutang kita saat ini sudah hampir tembus 8.000 triliun. Jadi di zaman era kepemimpinan Pak Jokowi ini, hutang pemerintah kita kepada luar negeri itu bertambah sekitar 5.000 triliun. Jadi sangat keliru ya itu pernyataannya Pak Zulkifli Hasan Ketua PAN itu bahwa bansos dari Pak Jokowi, Pak Jokowi itu PAN, PAN itu Pak Jokowi, Gibran itu anak Pak Jokowi, maka mari dukung Gibran ya. Itu suatu cara ya yang menggunakan uang orang, ibarat kata begitu, uang negara untuk meningkatkan suara Prabowo Gibran. Nah, karena mungkin mereka sudah bingung bagaimana agar meningkatkan suara, bagaimana agar satu putaran ya. Karena pelanggaran etik di MK, pelanggaran etik di KPU ya demi memaksakan Gibran menjadi cawapres yang sebenarnya dari awal itu tidak boleh karena aturan itu melarang ya. Tapi ya begitulah politik ya. Banyak oknum-oknum yang menggunakan segala cara untuk tujuan kekuasaan. Tapi rakyat harus cerdas. Justru di sini rakyat harus cerdas melihat orang-orang, tipe orang-orang yang menggunakan segala cara ya. Kalau di tongkrongan, di pergaulan kita itu kan ada itu orang-orang yang ngecap gitu, ngomong sembarangan, mengaku-ngaku biar nampak hebat. Nah ini mirip seperti itu. Bahkan rakyat itu harus cerdas ya, bahwa dengan penambahan utang hampir 5.000 triliun di zaman Pak Jokowi, itu cuma mampu menurunkan angka kemiskinan sekitar 1,5%. Jadi berbeda jauh dengan zaman Pak SBY, hutang yang bertambah di zaman Pak SBY itu hanya sekitar 1.300 triliun, tapi mampu menekan angka kemiskinan sampai 5%. Nah dari sisi pertumbuhan ekonomi, dengan hutang 5.000 triliun di zaman Pak Jokowi, ya penambahan hutang yang sebegitu besar hanya mampu meningkatkan ekonomi 4-5%. Sementara di zaman Pak SBY itu pertumbuhan ekonomi itu dengan penambahan hutang 1.300 triliun mencapai 5,80 hampir 6% pertumbuhan ekonomi kita. Jadi masyarakat harus cerdas, harus melihat ini ya. Jadi bukan karena bansos dibagi-bagi, bukan karena pemerintah berhasil, pemerintah banyak uang, pemerintah banyak beras, bukan. Jadi hutang yang bertambah banyak. Bahkan beras itu aja kita banyak impor dari luar negeri. Jadi bukan hasil panen kita. Sehingga kita membagi-bagi beras. Hasil impor pangan kita ya, belanja kebutuhan pangan kita seperti beras, jagung, ya, gula, susu, ya, eh, kedelai, garam ya, bahan baku kedelai ya, itu kita masih mengandalkan impor. Hampir 10 tahun ini ya, hampir 10 tahun Pak Jokowi itu total belanja impor kita ke luar negeri itu 1.000 triliun. Ya, sekitar 1.000 triliun. Jadi petani yang di luar yang kaya, para pengusaha impor yang kaya. Karena negara, pemerintah dalam 10 tahun ini belum mampu ya meningkatkan ekosistem pertanian, hilirisasi pertanian. Jadi masih mengandalkan impor. Jadi bukan satu keberhasilan ya membagi-bagi bansos, membagi bantuan uang itu bukan karena kita kebanyakan uang, bukan, tapi penambahan utang. Ya itu ibarat kata kalau kita orang di kampung itu nongkrong gitu ya, tiba-tiba kawan kita datang, wih rokoknya mahal gitu kan, korek apinya bagus, pakaiannya bagus, motornya bagus atau mobilnya bagus. Terus dia traktir-traktir orang. Ya niatnya baik kan traktir orang, gak ada masalah. Tapi itu bukan hasil karena dia dapat uang banyak dari hasil kerja keras. Tapi ada penambahan utang yang menumpuk, yang menggunung. Jadi rakyat harus tahu itu. Ya, bahkan bicara korupsi di zaman era Jokowi ini 10 tahun kepemimpinan, kerugian negara karena korupsi karena beliau tidak mampu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan yang sungguh-sungguh, yang komprehensif. Kerugian kita karena korupsi itu menggila 230 triliun. Jauh lebih tinggi dibandingkan zaman SBY cuma sekitar 100-an triliun. Mungkin karena ini juga Pak SBY itu mau bergabung dengan Pak Jokowi, mau bantu beliau ya. Karena secara ekonomi memang Pak SBY lebih oke ya, peningkatan ekonomi, penurunan kemiskinan,
pemberantasan korupsi ya, masih lebih hebat Pak SBY. Mungkin karena itu Pak SBY mau bantu. Nah, jadi rakyat Indonesia jangan mau salah paham soal bansos dan jangan gadaikan masa depan negara ini lewat bansos. Bansos itu hak rakyat, uang dari negara untuk rakyat ya, bukan satu alat yang digunakan untuk menaikkan suara ya. Karena apa? Karena pembagian bansos ini anggarannya saja pun sudah melebihi di atas pembagian bansos waktu masa pandemi. Bayangkan masa pandemi yang dimana udah jelas-jelas itu ekonomi lumpuh, banyak orang butuh, anggarannya cuma 460-an triliun. Nah ini anggaran tahun 2024 naik menjadi 490-an triliun. Ini kan harusnya masyarakat harus cerdas melihat ini ya. Di masa-masa kampanye peningkatan yang drastis dari anggaran bansos dan dibagi-bagikan oleh orang-orang yang secara tugas pokok itu sebenarnya tidak ada terlalu ada kaitannya. Harus kan yang membagikan itu Menteri Sosial. Tapi ini dibagikan oleh Menteri Perdagangan, ya Pak Zulkifli Hasan, Menteri Ekonomi Erlangga, Ketua Golkar, Ketua PAN, dan itu adalah rombongan dari Prabowo Gibran. Nah, jadi kita harus melihat lah cara-cara ini, ya rakyat harus cerdas ya. Di pergaulan kan kita lihat kalau orang udah dengan cara-cara kayak gini ya, ini kan sulit untuk diharapkan ya. Jangan sampai karena bansos ini kita salah memilih pemimpin kita ya, karena pemimpin itu sangat penting dalam suatu negara ya. Oleh karena satu orang ya bisa membuat negara ini hancur, tapi oleh karena satu orang juga buat negara ini jadi aman. Harus belajar dari sejarah ya. Nanti di video berikutnya saya akan sampaikan, ini sekelas sekedar aja. Ingat pada zaman tahun 1930-an itu ya, zaman Hitler memimpin Nazi ya. Ingat gara-gara satu orang yang gila ambisius meningkatkan kekuatan militer, ingin menguasai negara-negara Eropa ya, akhirnya negaranya hancur, banyak korban jiwa ya, sekitar 60 juta jiwa korban di dunia karena satu orang Hitler ya. Dia juga dulu waktu itu bergebu-gebu kalau pidato, nasionalis katanya, temperamen orangnya ya. Tapi rakyat waktu itu tertipu ya karena janji manisnya, pidato-pidatonya ya. Dan dari zaman saat ini rakyat sebenarnya bisa belajar dari negara Korea Utara ya, bagaimana pemimpinnya terus mengembangkan kekuatan militernya, tetapi perekonomian ya, rakyatnya banyak miskin ya, terus demokrasi itu tidak terancam. Demokrasi, tidak ada demokrasi di sana ya, apa kata pemimpin itu dari atas sampai bawah. Jadi kita harus benar-benar belajar ya dari sejarah. Ingat masa Soeharto dulu ya, 32 tahun memimpin ya, dibungkam, kebebasan dibungkam ya. Orang tua saya ingat waktu itu cerita mereka mau berkampanye berbeda partai itu dikejar-kejar oleh oknum-oknum tentara ya, tidak boleh bebas ya itu berpolitik berkampanye ya. Jadi kita harus hati-hati ya memilih pemimpin yang punya jiwa demokrasi ya dari hatinya ya, bukan hanya memperalat demokrasi untuk satu mencapai tujuan berkuasa. Karena Hitler waktu itu pun seperti itu, dia memberontak, mau mengambil kekuasaan memaksa, akhirnya dia kalah, kena tangkap. Lalu akhirnya dia mau berkuasa melalui demokrasi, masuk partai, dia bergabung pada suatu partai, membesarkan partai ya. Akhirnya negara Jerman hancur. Jadi rakyat harus cerdas ya. Saya bukan politikus, bukan anggota partai, tapi kenapa saya militan ya, karena saya benar-benar mencintai negara ini ya. Saya belajar sejarah, saya mengikuti banyak, membaca banyak ya. Jadi agar saya tidak salah memilih, agar negara ini terus aman ke depan, karena kita berada dalam suatu negara yang demokrasi ya, yang bebas ya. Kalau ekonomi itu ya syukur negara bisa meningkatkan ya, kalaupun enggak rakyat masih bisa mencari makan ya. Jadi jangan kita sampai terlena oleh janji-janji manis calon pemimpin ya.
Itu yang mungkin saya bisa